Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kalian akan mendengar berbagai kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tragis yang sedang viral di negara Filipina. Kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2026, yang mana di sebuah wilayah warga menemukan sesosok jasad wanita dan bocah laki-laki dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam kantong plastik. Jasad keduanya ditemukan di lokasi berbeda dan diduga mereka baru saja melakukan transaksi jual beli mobil sebelum berakhir dengan mengenaskan. Nagbenta raw siya noon ng sasakyan sa Quezon City kasama ang 8 taong gulang na anak at dala ang... Bagaimana kronologi dan cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Siang hari tanggal 29 Januari 2026. Di wilayah Barangay Maluwit, Victoria, Tarlac, seorang warga melintasi area semak-semak menuju ke sebuah perkebunan jeruk nipis. Di tengah perjalanannya, pandangan dia tertuju pada sebuah plastik hitam yang tergeletak di antara semak-semak. Awalnya dia mengira benda itu hanyalah tumpukan sampah, namun ketika dia mendekat, bau menyengat mulai tercium dan semakin kuat. Diliputi rasa curiga, warga tersebut memilih untuk tidak membukanya. Dia segera menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian petugas tiba di sana. Saat plastik hitam itu dibuka, suasana seketika berubah mencekam. Di dalamnya terdapat jasad seorang bocah laki-laki. Identitas korban kemudian diketahui bernama John Ismail. Lokasi penemuan langsung dipasangi garis polisi. Warga yang mulai berkumpul hanya bisa terdiam. Mereka sulit mencerna pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Namun ternyata penemuan jasad John bukanlah yang pertama. 5 hari sebelumnya di tanggal 24 Januari 2026, sekitar pukul 3 sore, polisi juga telah menemukan jasad seorang perempuan di lokasi berbeda. Korban ditemukan di sebuah anak sungai yang menghubungkan wilayah Pulilan dan juga wilayah Baliwa Bypass Road, Barangay Dulong Malabon. Perempuan tersebut diketahui bernama Diane Mary Molenido. Saat ditemukan, kondisi tubuhnya sudah membusuk, terbungkus kain lalu dibalut lagi dengan kantong plastik hitam. Meski wajahnya sulit dikenali, identitas Diane berhasil dipastikan melalui tato serta pakaian yang dikenakannya. Diane dan juga John sebelumnya berstatus sebagai orang hilang yang telah dicari selama beberapa hari. Keduanya adalah ibu dan anak. Diane Mary Molenido merupakan anggota Kepolisian Nasional Filipina dengan pangkat Police Senior Master Sergeant. Dia telah mengabdi sejak tahun 2009 dan dikenal sebagai sosok yang disiplin, profesional, serta bertanggung jawab. Selain bertugas sebagai polisi, Diane ini juga menempuh pendidikan Magister Administrasi Publik dan dia pun dipercaya untuk mengemban peran administrasi di unit tempat dia bertugas. Selama masa dinasnya, Diane tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran. Rekan-rekannya mengenal dia sebagai pribadi yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Dalam kehidupan pribadinya, Diane ini telah menikah dengan sesama anggota polisi bernama John Molianido. Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Meski sibuk dengan karirnya, Diane dikenal sebagai ibu yang selalu hadir dalam kehidupan putra-putrinya. Namun sayangnya rumah tangga Diane tidak berjalan mulus. Setelah kelahiran anak ketiga, Diane dan suaminya memutuskan berpisah secara baik-baik. Mulai sejak saat itulah, Diane kemudian membeli sebuah rumah di kawasan Village Green, Taguig City. Meski belum resmi bercerai secara hukum, Diane dan suaminya tetap menjaga hubungan demi kepentingan anak-anak. Hak asuh anak jatuh kepada Diane. Dalam berbagai unggahan di media sosial Diane, anak-anaknya hampir selalu terlihat bersama Diane, terutama John Ismail yang tampak sangat dekat dengan Diane. John Ismail adalah anak kedua dari Diane. Saat kisah ini berlangsung, dia baru berusia 8 tahun. Dia dikenal sebagai anak yang ceria, lembut, dan mudah berteman. Di sekolah, gurunya mengatakan kalau John ini sangat aktif bertanya. Dia juga rajin mengerjakan tugas-tugas. Kepribadian John yang penuh rasa ingin tahu merupakan cerminan dari pola asuh dan penuh perhatian yang dia terima sejak kecil.
Kemudian mari kita beralih ketika beberapa hari sebelum jasad mereka ditemukan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2026. Di saat itu Diane dan juga John terlihat meninggalkan rumah dengan tergesa. Sebelum pergi, Diane sempat berpamitan kepada asisten rumah tangganya. Dia mengatakan kalau hari itu dia akan bertemu seorang agen mobil untuk menjual mobil miliknya, agar nanti uang hasil penjualan dapat dia gunakan untuk membeli kendaraan baru. Diane dan John berangkat menuju ke wilayah Novaliches, Quezon City. Mereka menggunakan mobil Toyota Innova yang rencananya akan dijual seharga 450.000 peso atau sekitar 125 juta rupiah. Sesampainya di lokasi perjanjian, mereka tiba di rumah seorang agen mobil bernama Pia. Dia adalah seseorang yang telah lama Diane kenal dan percayai. Pia menyambut Diane dan putranya dengan sangat ramah, dan dia langsung mempersilahkan mereka untuk segera masuk. Di dalam rumah, Diane juga bertemu dengan suami Pia yang bernama Christian, yang di saat itu ikut menyapa dengan hangat. Lalu mereka pun duduk bersama di ruang tamu. Christian kemudian menutup pintu rapat-rapat dan kembali melanjutkan pembicaraan terkait pembelian mobil. Di tengah diskusi, Diane sempat menyadari tatapan-tatapan aneh antara Pia dan juga Christian, seolah mereka saling memberi isyarat yang tidak dia pahami. Setelah harga disepakati, Diane meminta izin untuk pergi ke kamar mandi sebelum pulang. Namun tanpa disadari olehnya, momen tersebut justru menjadi awal dari tragedi ini. Christian dan Pia ternyata mengikuti Diane secara diam-diam ke arah kamar mandi. Sesampainya di sana, Christian berdiri di sisi kiri pintu kamar mandi sambil menggenggam sebuah pistol. Sementara Pia berada di sisi kanan. Dia bersiap jika terjadinya perlawanan. Saat Diane membuka pintu, dia pun tersentak melihat pistol diarahkan tepat ke kepalanya. Sebagai seorang polisi, Diane refleks berusaha melawan. Dia menepis pistol dan mencoba untuk menahan tangan Christian. Dan ketika kekecauan mulai terjadi, Pia pun ikut mendorong tubuh Diane dari belakang. Dorongan tersebut membuat Diane kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung ke arah wastafel hingga membuat kepalanya membentur keras bagian wastafel tersebut. Seketika cairan merah mengalir dari kening Diane. Dalam kondisi lemah, dia sempat menanyakan apa kesalahannya hingga mereka tega melakukan tindakan itu. Namun kedua pelaku tidak menjawab. Christian yang masih memegang pistol kemudian menarik pelatuk pistol tersebut. Peluru menembus sisi kiri kepala Diane dekat telinga dan meluncur hingga ke tulang selangka. Diane pun terjatuh dan tidak lagi bergerak. Suara tembakan terdengar hingga ke ruang tamu. John yang panik segera berlari ke arah tempat ibunya berada. Langkahnya pun terhenti saat melihat ibunya sudah tergeletak tak bernyawa dengan Pia dan Christian berdiri di dekatnya. Saat John mencoba untuk mundur dan keluar dari rumah itu, Pia lebih dulu menerkamnya. Dia mencekik John dari belakang. John berusaha meronta dan berteriak, namun Christian dengan cepat langsung membekap wajah John menggunakan kantong plastik. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, tubuh John yang mulai kejang-kejang akibat kehilangan oksigen, dia pun seketika terjatuh. Beberapa menit kemudian, John pun tewas meregang nyawa. Sejak hari pengeksekusian itu, nomor telepon korban tidak lagi bisa dihubungi. Akun Facebook Messenger-nya pun juga tidak aktif. Rekan-rekan kerja korban juga mulai merasa ada yang janggal karena korban tiba-tiba menghilang dan tercatat absen tanpa izin, di mana itu sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Kejanggalan serupa juga dirasakan oleh mantan suaminya yaitu Molianido. Di akhir pekan itu, korban tidak mengantarkan anak mereka ke rumahnya seperti biasa. Awalnya Molianido mengira kalau korban hanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Namun setelah 3 hari berlalu tanpa kabar sama sekali, perasaannya pun mulai tidak tenang. Dia kemudian memutuskan untuk menghubungi keluarga lain untuk dapat mencari kejelasan. Dari sanalah fakta mencurigakan mulai terungkap. ART korban mengatakan kalau sebelumnya korban sempat berpamitan karena memiliki urusan dengan seorang agen mobil. Setelah itu, korban tak pernah lagi kembali ke rumah. Mendengar penuturan tersebut, Molianido akhirnya membuat laporan sebagai kasus orang hilang kepada pihak kepolisian. Laporan resmi diterima polisi pada tanggal 19 Januari 2026. Sebagai langkah awal, pihak keluarga turut menyebarkan unggahan di media sosial untuk meminta bantuan publik
publik dalam pencarian. Sementara itu, polisi lebih dulu memeriksa ART korban dan juga mengonfirmasi kalau korban memang berpamitan untuk bertemu agen mobil. Penyelidikan kemudian mengarah pada pergerakan mobil korban. Dari rekaman CCTV di hari terakhir korban, terlihat mobilnya memasuki wilayah Novaliches. Dan di sana dia berhenti di sebuah rumah yang diduga milik seorang agen mobil. Sesampainya polisi di lokasi itu, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Pia yang mengaku sebagai agen mobil yang memang sempat bertemu dengan korban. Dia mengatakan kalau transaksi jual beli mereka telah berjalan lancar. Setelah itu, korban langsung pergi bersama putranya dalam kondisi baik-baik saja. Pada awalnya, polisi sempat mempercayai pengakuan itu. Namun, situasi berubah drastis ketika jasad Diane ditemukan polisi pada tanggal 24 Januari 2026. Sejak saat itu, status kasus resmi dinaikkan dari orang hilang menjadi pengeksekusian yang dilakukan secara sengaja. Hasil otopsi menguatkan dugaan kalau korban diketahui tewas akibat luka tembak di sisi kiri kepala dengan arah peluru menurun hingga ke tulang selangka. Kemudian di sisi lain, setelah diselidiki lebih jauh, posisi mobil korban terakhir benar-benar berada di rumah Pia, yang mana hal itu tak sejalan dengan pengakuan Pia. Akhirnya, polisi segera membuat surat penggeledahan. Dan pada tanggal 28 Januari 2026, rumah Pia pun digeledah. Di lokasi itu, polisi melakukan uji luminol dan mereka menemukan jejak cairan merah di kamar mandi, wastafel, dan juga saluran pembuangan. Sampel cairan tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan uji DNA. Meski tidak ditemukan selongsong peluru di sana, kecurigaan polisi semakin menguat. Terlebih lagi, ponsel korban didapatkan di rumah itu. Dari pemeriksaan isi ponsel korban, diketahui kalau komunikasi terakhir korban hanya dilakukan kepada Pia. Walaupun Pia dan pasangannya masih terus mengelak, polisi tetap mengamankan keduanya sambil menunggu hasil uji DNA. Di saat yang sama, pencarian terhadap putra korban semakin diperluas. Foto terakhir dan pakaian yang dikenakan John disebarkan kepada publik. Di momen itu, keluarga, teman, hingga masyarakat luas terus berharap kalau dia masih hidup di saat itu. Sayangnya, harapan itu pun akhirnya pupus. Pada tanggal 29 Januari 2026, seorang warga menemukan jasad John dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Hasil otopsi menyatakan kalau John meninggal akibat dicekik dan kepalanya ditutupi hingga dia kehilangan oksigen. Lalu titik terang akhirnya muncul pada tanggal 30 Januari 2026. Hasil uji DNA memastikan kalau cairan merah di rumah Pia memanglah milik Diane. Meskipun bukti semakin kuat, tetapi keduanya masih enggan mengakui perbuatan mereka. Salah satu pelaku lainnya yang bernama Gil secara tiba-tiba mendatangi kantor polisi setelah dia berhari-hari tidak merasa tenang. Dia terus dihantui oleh berita-berita penemuan jasad korban. Ketika seluruh bukti telah dikumpulkan, akhirnya polisi mengamankan ketiga pelaku. Mereka bertiga adalah Pia Katrina Panganiban yang berusia 29 tahun, Christian Suarez Panganiban berusia 44 tahun, serta Gil Valdemoro dengan usia 41 tahun. Fakta mengejutkan terungkap ketika masyarakat mengetahui kalau Pia ini ternyata merupakan anak baptis korban. Hubungan mereka diketahui sangat dekat, sehingga korban sepenuhnya percaya pada Pia sebagai agen mobilnya. Pia juga disebut sebagai otak dari kejahatan ini. Sementara itu, Christian ternyata dia pernah bekerja sebagai polisi, tetapi entah apa yang dia lakukan, dia pun dipecat dari instansi tersebut. Dia juga bertindak sebagai eksekutor dengan menembak Diane atas perintah Pia. Sementara itu, rekannya Gil berperan membantu membuang jenazah kedua korban. Setelah menghabisi kedua korban, para pelaku menjual mobil milik Diane dengan harga ratusan ribu peso. Mereka juga mengambil ponsel korban serta uang tunai sebesar 100.000 peso atau setara dengan 24 juta rupiah. Semua tindakan keji itu dilakukan semata-mata untuk menguasai harta korban dengan kedok agen transaksi jual beli mobil. Para tersangka dijerat dengan 2 dakwaan pengeksekusian berencana serta dakwaan perampokan dan penguasaan kendaraan korban. Sampai konten ini dibuat, belum ada vonis resmi untuk para pelaku. Tetapi berdasarkan dakwaan tersebut, kemungkinan semuanya akan terancam hukuman penjara seumur hidup.
Kepergian kedua korban meninggalkan duka pada keluarga yang tidak pernah benar-benar usai. Seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengabadikan diri pada tugas dan keluarga, kehidupannya harus berakhir dengan cara yang begitu kejam. Dia juga telah dikhianati oleh orang yang dia telah percayai sedari lama. Begitu juga dengan anaknya yang seharusnya masih memiliki masa depan panjang, dia harus merelakan kalau mimpi-mimpi itu tidak pernah terwujud. Hal serupa juga dirasakan kedua anak korban lainnya. Mereka merasa kehilangan sosok ibu yang selalu mengajarkan mereka tentang kehidupan. Kepergian mereka bukan hanya mematahkan hati keluarga, tetapi juga menyisakan kehampaan bagi siapapun yang mengenal mereka. Meski proses hukum akan berjalan dan para pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi keadilan tidak pernah benar-benar mampu mengembalikan nyawa, waktu, dan kebersamaan yang telah diregun. Dari tragedi ini tersisa pelajaran pahit tentang rapuhnya kepercayaan dan juga sisi gelap manusia ketika keserakahan menguasai hati mereka. Rasa percaya yang seharusnya menjadi dasar kemanusiaan justru dapat berubah menjadi celah paling berbahaya ketika tidak disertai kewaspadaan. Kasus ini juga mengingatkan bahwa tanda-tanda kecil seperti hilangnya komunikasi, perubahan kebiasaan, atau ketidakhadiran tanpa alasan tidak bisa diabaikan. Kisah Diane dan John pada akhirnya bukan hanya tentang kematian, melainkan peringatan keras bahwa rasa kemanusiaan harus selalu dijaga agar kepercayaan tidak lagi berakhir dengan pengkhianatan. Begitu juga dengan sesulit apapun kondisi ekonomi kita, segala macam tindakan kriminal hanya akan berakhir pada hasil yang lebih sulit. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.